Kita lanjutkan diskusi kita dalam Downcast dan kami tengah berbincang dengan Pak Wawan dan Prof. Koni. Tadi saya sempat menanyakan pertanyaan yang harus dijawab adalah soal momentum kenapa sekarang, tetapi yang dibahas itu kan hal-hal dari bagian masa lalu gitu. Sepertinya cinta lama belum kelar gitu kan. Tentu Anda berdua punya perspektif, tapi dari perspektif intelijennya Pak Wawan kira-kira kenapa orang lagi damai, tenang, tiba-tiba muncul sesuatu yang bikin rame gitu loh. Ya. Karena ada pertemuan, nah, pertemuan ada pemikiran, nah pemikiran dituangkan di dalam konsep yang akan disampaikan. Nah kebetulan dalam pertemuan pasti orang punya pemikiran yang berbeda, tapi ingin diakomodir. Dengan diakomodirnya inilah, maka pemikiran-pemikiran tadi muncul ke publik. Setelah muncul ke publik, tentu karena juga ada yang menyinggung si A, si B, atau juga ada kepentingan lain yang masuk di situ. Nah ini akhirnya mematik reaksi dari berbagai pihak. Kenapa saya tanya gitu Pak Wawan? Karena dari draftnya itu bulan Februari ya Bang ya? Bulan itu Februari kan Februari draftnya, lalu baru rame sekarang. Tapi baru April ini kemudian dirilis ini. Ya, karena dirilis baru sekarang. Iya, gitu. Dan yang menarik itu kan, mungkin Mas Wawan atau Bu Koni bisa membelah ini ya. Karena ada spekulasi politik yang mengatakan penggantian putra Pak Tri Sutrisno dari Pangko Wilhan III terkait dengan isi petisi ini, semacam itu gitu. Jadi baru 3 bulan atau 4 bulan di sana baru naik, didapat tambahan bintang. Orang itu kemarin kebetulan setelah rapat di DPR, DP di DPR, lalu kemudian ada berita penggantian itu, kemudian orang mengaitkannya. Apa benar begitu kira-kira ya? Ya, kalau mengaitkan pasti orang mengaitkan karena memang belum lama ini muncul tiba-tiba ada kebijakan yang seperti itu. Meskipun tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain di pimpinan TNI. Pertimbangan kan itu persoalan internal dari mereka. Tapi memang jabatan itu adalah bukan hak ya, tapi kepercayaan. Jadi kebetulan mungkin dikait-kaitkan dengan persoalan yang sedang berkembang dari kasus ini. Oleh karenanya ya semuanya kita harus siap. Ya pada saat kita duduk menjabat, saat itu pula kita harus siap untuk bergeser. Dan pergeseran itu tour of duty, tour of area itu biasa terjadi. Saya recheck juga tentang spekulasi ini, lalu kemudian saya temukan jawaban nggak ada hubungannya. Kebetulan. Karena apa? Ledjen Kunto ini masih punya waktu 8 tahun lagi. Masih panjang usia pensiunnya. Masih ya kan bisa usia 63 kan? Kalau jenderal. Ya atau 62 gitu. 62 kalau misalnya masih diperlukan. Iya, kira-kira begitu. Lalu orang bilang, enggak sih, enggak ada hubungannya dengan itu. Mungkin diparkir dulu sementara, lalu kemudian sampai ada tempat bintang 3 lagi, baru ditempatkan di sana. Karena tempat dia yang lama ini harus diisi oleh Angkatan Laut. Ini ceritanya. Gitu. Seberapa benar itu Mbak Koni, cara model begini? Maaf ya, saya tuh orangnya nggak terlalu suka mengcover sesuatu yang kelihatannya sudah ada baunya, sudah kurang sedap, seolah-olah sedap. Oke? Ini saya boleh melihat, sekali lagi saya pribadi, saya bisa salah, tapi menurut saya pandangan pribadi, pergeseran Pak Gogabel 1, Pak Kunto langsung digantikan oleh Laksda Hasan ini bukan masalah dari darat langsung ke Angkatan Laut gitu kan. Tetapi maaf kalau saya salah. Tapi saya mengatakan inilah jawaban, karena gini ada pola. Dan pola itu terbentuk. Kayak saya ini sebagai dosen, saya bisa lihat anak mahasiswa saya ini, dia nulisnya nyontek atau bukan. Karena ada pola tulisan yang kita kenal, ini tulisan orang, bukan tulisan dia. Sama. Perlakuan terhadap Pak Kunto, saya melihatnya sebagai pola. Ada pola, lu pikir lu siapa? Nih, gua kasih pelajaran, anak lu out. Dan ini kan bukan dari sama Pak Kunto aja. Coba lihat, perhatikan. Siapa yang bersuara keras, langsung saja ada pergeseran kalau dia sedang menjabat. Kalau dia bukan pejabat, akan ada buzzer-buzzer ribuan. Buzzer judul yang tiba-tiba jadi ngurusin politik. Coba. Emang kita nggak bisa cari itu mereka tuh siapa? Kan bisa, kita juga. Nah, jadi intinya kalau saya pribadi, saya tidak akan cover up dengan hindar itu. Mohon maaf kalau saya salah atau so tahu. Tapi saya melihat pergeseran Pak Kunto yang secara mendadak ini adalah jawaban atas suara moral Pak Tri Sutrisno kepada negara yang sebenarnya harusnya kita tampung, bukan kita curigai, bukan kita musuhi, apalagi menuduhnya menjadi kudeta. Kalau Prof ada dampak sampai pergeseran atau mutasi jenderal perwira di TNI, berarti apa yang disuarakan oleh Purnawirawan ini dianggap sesuatu yang penting, besar, dan bisa menggelinding dong. Makanya, jadi sebenarnya tadi pertanyaan Pak Don kejawab sendiri. Apakah momentumnya tepat? Tepat. Kalau nggak tepat, nggak ada yang senewan nggak geser Pak Kunto.
Kalau saya sih sesimpel itu aja. Oh berarti tepat nih, ada yang jadi marah. Ya udah Pak Kunto bergeser gitu. Itu Bang Don. Pak Wawan. Enggak, saya tadi kan mengambil spekulasi dari Iya. tempat yang lain. Betul. Yang mengatakan bahwa enggak, Iya. karena Pak Kunto masih punya waktu 8 tahun. Ini kan Iya. kata jenderal juga Iya, yang iya. perlu saya sampaikan sehingga kita bisa dapatkan gambaran lebih balance untuk melihat Sebetulnya ini. tidak masalah. Artinya kalau dikaitkan juga dengan peristiwa yang sedang terjadi terkait dengan statement Pak Tri, yaitu Spekulasi sah-sah bisa bebas, saja. kan? Bisa, Iya, tidak ada iya, masalah. Nah, hanya memang kesempatan masih terbuka untuk sebuah jabatan. Kemarin Pak Kunto juga waktu Pangdam Siliwangi juga sempat juga geser ke posisi, kemudian ini muncul lagi. Bagi saya, tour of duty dan tour of area itu bisa terjadi kepada siapa saja, dalam suasana apa saja, termasuk alasan-alasan dari proses mutasi pergantian itu bisa apa saja Iya, terjadi. Dan kita harus siap, karena memang jabatan-jabatan itu kan apalagi seorang prajurit itu kan siap Iya, iya. digeser kemana saja, siap, termasuk di tempat yang nggak enak sekalipun, Iya. ya itu siap, karena ini akan mendewasakan Iya. dan membuat kematangan ketika nanti menyandang tapu Pimpinan yang lebih lebih tinggi, tinggi, dan itu akan lebih membuat wise. Ya, cuma saya masih penasaran sih sebenarnya Bang Don ya, Pak Wan, Prof Koni. Kenapa sekarang gitu loh, pada saat kita lagi asik-asik, misalnya lagi sayang-sayangnya, tiba-tiba memang itu dianggap sebagai momentum yang paling pasca untuk menyuarakan, karena tadi kalau lihat draftnya juga Februari, kemudian April baru rame gitu. Analisa Anda seperti apa, Pak Wan? Kenapa sekarang beliau-beliaulah yang Tahu tentu momentumnya. tahu momentum ini semua pas pada saat lagi rame, trending topik di sisi-sisi yang lain kan tentu mengikuti itu, sehingga diletupkannya sekarang. Semua itu ada alasan-alasannya. Beliaulah yang tentu menghitung mengapa ini disuarakan. Maksudnya bukan kebetulan ya ini ya? Pasti sudah Menurut saya tidak ada yang kebetulan. Ya, tidak ada yang kebetulan. Apalagi ini juga menyangkut masalah yang tidak kecil, Iya, menyangkut sebuah kenegaraan yang juga menyangkut posisi-posisi penting di negeri ini. Oleh karenanya pasti ada pemikiran-pemikiran sebelumnya mengapa dimunculkan di saat-saat yang seperti itu. Kan ada juga kalau di rahasia negara kan boleh dibuka 25 tahun. Iya, iya. Mengapa 25 tahun? Karena memang pemikirannya ini sudah di masa lalu. Kemudian para pelakunya juga banyak yang sudah tiada. Iya, Dan iya. ini untuk pembelajaran kepada publik dari segala sisi. Karena proses pembelajaran itu biasanya dari pengalaman-pengalaman yang terjadi, iya. tidak hanya pada teoretikal. Ya, Nah, ini termasuk waktu juga ya. Oke. timing gitu Tapi ya. Prof Koni mungkin punya pendapat yang berbeda soal kenapa sekarang. Oke, kalau kenapa sekarang, saya tidak bisa mewakili para Jenderal. petinggi daerah tersebut. Tapi kalau saya pribadi, kenapa sekarang? Capek udah, sudah capek dan lelah gitu loh. Sehingga kemudian gini, pilihannya kan bisa macam-macam, bisa bergabung lalu bikin semacam itu, atau kayak saya bikin buku, ya kan? Tapi itu cuma ekspresi daripada lelah. Lelah apa? Karena gini. Mungkin kenapa momentum sekarang? Mungkin karena makin banyak Gibran 2009, Gibran 2029. Udah sebel aja kita lihatnya. Baru juga jadi presiden, wakil presiden kemarin, kenapa udah muncul di mana-mana? Gibran 2029. Mungkin itu alasannya. Tetapi apa yang jadi alasan adalah kembali sebagai para purnawirawan petinggi yang pernah wapres juga, nggak mau Indonesia ini ya tidak bangun dari ketidaksadarannya. Jadi justru sepertinya soal lagi bangun. Kita tuh nggak boleh masuk ke dalam siklus kekuasaan oligarki. Kita nggak boleh lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat. Artinya apa? Kami siap menawarkan transisi yang beretika tadi, transisi yang damai tadi, transisi yang bermartabat. Karena gini, kita cuma ribut tentang masalah legal. Oh, secara legal benar, secara legal benar. Tapi secara martabat benar nggak? Secara etika benar nggak? Secara moral benar atau enggak? Dan itu nggak usah kita jawab sekarang. Coba refleksikan ke hati masing-masing. Buang segala macam apapun. Coba refleksikan. Negara kita tuh dari kemarin pilpres itu apa yang terjadi gitu, sampai sekarang. Dan sekali lagi, momen kelelahan orang, ya kan? Dan momen waktu itu bisa paling menentukan adalah para jenderal-jenderal ini. Saya perlu ke underline lagi ya. Saya harus ulangi, ini bukan jenderal kaleng-kaleng. Jenderal yang kita tahu betul mereka siapa, gitu. Pak Gatot yang selama ini juga tiba-tiba diam aja, tiba-tiba tadi malam saya lihat, waduh begitu emosi.
pasti udah ada yang udah waktunya bersuara. Kalau nggak bersuara justru kita jadi heran ada apa dengan Indonesia. Dan sekali lagi saya hormat kepada Pak Tri dan para purnawirawan, juga Pak Gatot Nurmantio atas pernyataan-pernyataannya. Mari Pak, bersama media juga seperti Pak Don Salamun, kita bangun Indonesia yang sadar diri, sadar etika, sadar moral untuk refleksi. Nggak usah malu kalau kita pernah semua melakukan kesalahan kok, termasuk negara. Ya udah akui aja, dan kita bersama-sama dengan Dewan Etik tadi yang mungkin sedang bisa kita propose oleh Presiden, membentuk Dewan Etik Nasional untuk membentukkan etik dan moral bangsa itu, cara kita bernegara berdemokrasi, itu mungkin satu-satu cara. Jadi ini hanya pintu yang baru dibuka. Nggak usah pada panik mau kudeta, itu aja pernyataan. Siap, Bang Don. Iya, sangat menarik. Dan saya kira memang ada hal di mana kita kemudian memetik pelajaran dari sejarah, terus seperti yang disebut oleh Mbak Koni. Kan problem Pilpres kita 2024, yang kemudian caranya untuk bisa masuk sebagai pasangan, kita lihat bagaimana kemudian proses di MK. Itu sebetulnya problem sejarah yang kita pikul sampai sekarang. Saya banyak bersetuju dengan Pak Jokowi, tetapi tentang ini saya betul-betul berbeda. Ya, dan boleh diizinkan berbeda. Oh iya, karena ini problem demokrasi dan bagaimana masa depan demokrasi. Dan itu berkaitan dengan bagaimana kepemimpinan masa depan. Walaupun ini tidak berdiri sendiri. Kenapa? Karena rakyat yang memilih. Betul. Nah, problemnya kalau rakyat sadar pada waktu itu tidak setuju, ya udah nggak usah milih saja. Gitu. Tetapi artinya ini kan terhubung satu sama lain, jadi itu tidak bisa itu berdiri sendiri. Dan tidak ada kebetulan. Poin kita adalah bahwa ke depan ya harus lebih baik lah kalau kita memilih pemimpin itu, jangan masuk dengan cara-cara seperti itu. Dan ini kan tugas kita, Bang Don, ini sebagai yang jurnalis juga. Saya dapatkan peringatan atau remind dari seorang Ibu Koni. Kan kita kan sedang memainkan peran kita juga kan sebagai jurnalis untuk mengingatkan kepada sesama kita. Pak Wawan, ini kan tadi Prof Koni bilang ada mungkin kejenuhan atau sudah lelah ya masyarakat kita, termasuk para purnawirawan TNI, masih jauh, sudah ada Gibran 2029. Ya masalahnya kalau Doni dan Don Bosco 2029 pasti sepi gitu kan. Nah kalau menganggap mencuri momentum, tetapi kita berada di era demokrasi, sah-sah saja gitu. Apa yang bisa Anda analisa soal 2029 dari sekarang? Ya kalau keinginan untuk duduk siapapun ingin. Orang mendirikan partai, tujuannya apa? Orang masuk politik, tujuannya apa? Tentu ingin jabatan, kekuasaan. Itu pasti, karena itu kue. Dan kue ini, banyak yang berebut. Dan berebut dengan berbagai strategi yang dimainkan. Tapi penumpangnya juga banyak loh. Penumpang banyak. Dan itu mesti mainnya jauh-jauh hari. Dan tidak bisa mendadak. Sehingga juga ada test of the water. Sampaikan ini apa reaksi publik. Sampaikan seperti itu apa reaksi publik. Kemudian juga elektabilitasnya bagaimana. Maka juga ada survei-survei. Survei-survei ini nanti meskipun ada juga yang survei bayaran, tapi mesti tidak objektif kalau bayaran. Tapi ada survei yang memang objektif, tapi untuk internal. Dan internal itulah yang akhirnya untuk mengevaluasi. Saya kok sekian, apa yang mesti saya genjot, kemudian apa kekurangan saya. Nah, pelemparan isu seperti itu adalah sebetulnya ingin menguji sampai sejauh mana acceptable publik untuk melihat keberadaannya dia untuk muncul sebagai seorang pemimpin meskipun waktunya masih 4 tahun yang akan datang. Tapi kalau mendadak biasanya buyar gitu, bias juga. Apalagi kalau survei itu tidak objektif. Nah ini akhirnya cuman membuat terlalu pede yang over, akhirnya tidak waspada dan berujung pada kalah. Banyak sekali yang seperti itu terjadi karena over tadi. Ya akhirnya di real kalah ya, akhirnya lewat lah ya. Coba saya harus mengakhiri diskusi. Cuma kali ini saya mau tanya ke Bang Don juga nih sebagai jurnalis senior, Pak Wawan dan Prof Koni, tentang kemungkinan ada penumpang lain atau penumpang gelap, ya kan? Nah kalau Bang Don dulu melihat seperti apa? Ya, saya juga tanya jenderal yang saya tanya itu. Saya bilang ini perlu gimana? bocoran. Misalnya begini, ketika orang bicara ada keinginan dari petisi ini untuk menggantikan Gibran. Nah, karena teman-teman di PDIP kan orang yang merasa paling dirugikan, kira-kira gitulah. Saya tanya, gimana kalau teman-teman di PDIP, Jenderal?
Ya ada sih yang numpang, Oke. itu 1-2, tapi kalau Ibu Mega sih enggak. Enggak. Kira-kira begitu. Oke. Itu kata dia. Uh-huh. Kita percaya, kalau narasumber ini saya selalu percaya sebagai Valid ya. valid untuk Confirm. banyak hal yang insight. Oke. Gitu. Dia sebut beberapa nama. Ini ada nama ini, ada nama ini. Dengar aja lah. Kamu dengar aja dia ngomong seperti apa. Gitu. Oke. Kira-kira gitu. Oke, kalau Pak Wawan gimana? Soal penumpang gelap. Jadi ini kan ibaratnya orang main gelombang ini, Iya, main ski, berselancar nah, ya. berselancar. Kalau kita melawan arus, aduh capek, ya kan? Tapi begitu ada itu kita berselancar dengan arus, nah enak kan? Tidak Oke. terlalu effortnya Berkeringat. berat, ya gitu. Oleh karenanya di setiap momentum pasti ada yang jeli memanfaatkan itu. Yang jelas politisi ataupun kelompok yang punya kepentingan pasti menggunakan ini sebagai momentum penting. Dan itu Oke. normal kan? Itu biasa. Iya, iya. Dan Sah-sah biasa. saja lah ya. Tidak ada masalah. Iya, cuma mungkin Prof. Koni sudah bisa memetakan atau membaca ada penumpang-penumpang gelap yang ikut dalam perahu ini. Saya akan jawab dengan singkat aja. Seberapa besar pun penumpang gelap yang ada, itu jauh lebih kecil daripada buzzer-buzzer gelap dan orang-orang gelap yang sok bersuara. Oke. Ini statement akhir yang paling hebat. Oke, baik. Koni. Baik, Prof. Koni, terima kasih sudah bersama kami. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa. Sampai jumpa, Prof. Nanti. Oke, Pak Wawan juga terima kasih. Ditunggu di San Petersburg. Baik, terima kasih Prof. Koni, Pak Wawan juga terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan inilah akhir jumpa kita pemirsa dalam program Doncast. Akhirnya saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamet. Terima kasih dan sampai jumpa.